Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita update review helm ini nih, Zeus ZS811 si Blackpink ya. Let's go, kita motoran. Halo, balik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Oke, jadi sekarang kita motoran. Gua akan mengupdate soal review ini ya, helm ini nih, si Blackpink ZS811 Zeus. Ini udah dikasih nama sama cewek gua. Kemarin dia sempat ke Bali sehari doang. Dikasih nama Jenny. Yoi, Jenny Blackpink. Di video gue sebelumnya kan gue udah mengunboxing dan review tipis-tipis gitu ya, lebih ke first impressionnya gitu. Nah, setelah gue pakai kurang lebih nih seminggu ya, sudah saatnya gue update ke kalian soal helm ini, Zeus ZS811. Nah, sebelum gue mulai, seperti biasa disclaimer dulu, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh lo di subscribe. Yuk, subscribe dulu. Lanjut lagi. Kalau gambarnya rada beda sama video-video road review gue sebelumnya ya, harap dimaklumi aja, karena ini gue pakai kamera baru. Jadi GoPro gue jual dan gue beli Insta360 yang Go 3 yang kecil itu. Nah ini gue nyetingnya masih ngebaca gitu, beneran baru gue pakai pertama kali nih, perdana gitu. Jadi gue masih nyetingnya tuh masih nyari-nyari lah. Oke, jadi balik lagi langsung aja ke helmnya Zeus ZS811 ini. Setelah gue pakai kurang lebih seminggu, apa yang paling gue notice? Yang gue notice adalah helm ini tidak terlalu adem. Mungkin itu bisa jadi sedikit kekurangannya ya, tapi sebelum kalian mengecap negatif atau berpikir negatif tentang helm ini, kalian harus tahu juga kalau helm ini harganya cuma 600 ribuan, 630 ribu, tapi kalian udah dapat double visor. Ini yang gue pakai sekarang adalah dark visor ya, karena biar nggak silau gitu ya kalau dipakai siang-siang. Helm ini bisa dibilang menurut gue gitu ya, ini lumayan gerah. Jadi helm ini pernah gue pakai siang-siang, dan waktu itu gue agak terjebak macet, nggak yang macet banget, cuman ya lumayan lah, pelan-pelan gitu jalannya ya, di Sunset Road di Bali kan. Itu udah berasa gerah banget kepala gua, udah keringetan banget. Jadi helm ini tuh nggak bisa gue bilang adem gitu. Ademnya tuh biasa banget. Sesuai budget lah kalau bisa dibilang ya. Sesuai budget. Kalian jangan berharap helm yang adem banget, yang wah anginnya berasa banget masuk ke dalam, sejuk di dalam. Helm ini nggak segitunya gitu. Kalau ventilasi atas ini menurut gue masih wajar lah. Ventilasi atas ini masih wajar. Tapi yang rada aneh di helm ini adalah ventilasi bawah ini, si chinnya ya, si ventilasi dagu ini nih yang di depan mulut nih. Nah ini hampir nggak berasa. Bisa dibilang hampir nggak berasa, karena setelah gua lihat lagi gitu ya konstruksi helmnya. Jadi di depan, di bagian mulut ini kan ada lubang ventilasi ya, untuk udara masuk dari depan gitu. Nah, biasanya helm-helm yang lebih modern, yang lebih bagus, yang ya tentunya biasanya juga harganya lebih mahal, di dalam itu, di bagian innernya itu kan bolong juga. Jadi dia udara tuh langsung ke arah mulut loh gitu, ke arah mulut, dagu, hidung gitu ya. Nah kalau ini bagian innernya itu ketutup, jadi ya rada sia-sia gitu. Angin yang masuk dari luar mentok, karena di dalam itu nggak ada lubang, yang nggak lanjut ke bagian mulut lo gitu. Jadi angin itu akan mencari jalan mungkin ke bawah atau ke atas gitu, ke arah visor. Tapi jadinya itu nggak terlalu berasa dingin di bagian depan. Nah di bagian kepala pun bisa dibilang helm ini ventilasinya biasa banget.
Untuk nih kayak gue nih gue lagi santai ya, mungkin sekitar belum nyampe 60 km per jam speednya. Ini tuh nggak berasa sama sekali. Ini gue bilang ventilasinya tuh hemat banget, kayak kecil-kecil gitu. Yang gue aware adalah kalau gue rada ngebut, kayak di atas 60, mau nyentuh-nyentuh 80 gitu ya, lo mulai kenceng sedikit, helm ini baru berasa agak sejuk gitu di bagian atas, baru anginnya tuh berasa di kepala lo. Tapi kalau dibawa pelan-pelan, helm ini nggak sejuk. Kekurangan yang kedua ya, yang gue temukan di helm ini, gue nggak tahu ini mungkin kesalahan gue atau gimana gitu ya. Nanti gue kasih lihat fotonya aja, karena mungkin gue nggak tahu di video ini kalian bisa ngelihat maksud gue atau enggak gitu ya. Di bagian visornya, terutama di bagian sebelah kanan, jadi di dark visor ini kayak ada noda gitu. Kayak tau nggak kalian visor yang bekas kepegang tangan gitu ya, kayak ada noda gitu. Nanti kalau nggak kelihatan gue kasih di foto aja. Nah itu kayak noda kepegang tangan tapi nggak bisa hilang men. Gue udah nyoba bersihin ini pakai lap biasa gitu ya, kayak pakai tisu, lalu sampai gue pakai visor cleaner. Gue biasanya pakai punyanya Liquimoli yang buat visor. Nah itu nggak hilang. Gue nggak tahu ini apaan. Gue baru sekali ketemu kayak gini untuk dark visor. Nah itu, nah gue nggak ngerti deh ini apaan gitu ya. Tapi jadinya ya kayak ada noda gitu di sebelah kanan sini ya. Tapi ini kalau gue pakai dan gue lihat dari sisi dalam, nggak ngaruh gitu, nggak kelihatan ada noda gitu. Jadi kalau gue lihat dari luar aja gitu, kalau kalian lihat dari luar, kalian lihat visornya gitu ya, itu kayak ada bercak-bercak gitu. Nah itu dia yang gue nggak paham deh tuh, gara-gara kenapa ya. Nah untuk soal kedapnya, helm ini cukup sesuai dengan harganya, tidak istimewa tapi bukan berarti berisik. Helm ini bahkan nggak berisik, tapi ya bukan berarti yang paling kedap juga gitu, yang paling nyaman dipakai soal kedap suaranya ya. Tapi ini tidak ada masalah di kedapnya. Jadi setidaknya konstruksi helmnya, konstruksi innernya gitu ya, foam-foamnya tuh pas lah di kuping gua. Sama fittingnya, fitment helm ini di kepala gua, ini helm yang sebenarnya nyaman di kepala gua ya. Gua aja cukup terkejut gitu, maksudnya gue pakai helm ini beberapa hari gitu, enak-enak aja gitu, nggak ada yang bikin kayak kepala gue pusing lah atau pipi gue pegel karena terlalu sempit di bagian cheek pad gitu. Nggak ada masalah itu, nggak ada keluhan itu. Jadi menurut gue fitmentnya udah oke helm ini, setidaknya untuk kepala gue. Lalu soal fitur lainnya lagi, di helm ini kan di video gue sebelumnya gue sempat bilang kalau di helm ini tidak ada slot buat intercom ya, lubang buat intercom. Tapi ada yang komen di YouTube gue di video itu, dia komen kalau di ZS811 yang terbaru itu sudah ada slot intercomnya. Ya bagus kalau kayak begitu, berarti itu bisa jadi update juga. Jadi ini gue update di video gue, katanya di ZS811 yang baru, yang keluaran baru mungkin gitu ya, yang produksi baru, itu sudah ada slot intercomnya. Tapi di helm yang ini ya, karena gue lihat grafis ini juga udah lama ya, jadi mungkin ini produksi tahun lama gitu, itu belum ada slot intercomnya. Jadi ada baiknya buat kalian yang mau beli helm ini, si Zeus ZS811, ada baiknya bertanya kepada penjualnya apakah sudah ada slot intercomnya atau enggak. Bentar, gue masuk tol dulu men. Oh ya, satu lagi, bahan inner yang dipakai sama Zeus ZS811 ini tentunya bukan yang paling bagus gitu ya. Ini agak berasa sedikit kasar, terutama buat kalian yang mungkin sudah sering pakai helm dengan bagian inner, bahan inner yang halus gitu, yang soft, yang halus, yang licin gitu ya. Ini akan berasa kasar, karena gue juga biasa pakai yang halus-halus gitu. Gue pakai helm ini, di pipi gue tuh berasa kalau bahan innernya itu kasar gitu di pipi gua. Oke, jadi konklusinya buat gua dari helm ini, Zeus ZS811 ini adalah helm yang sesuai dengan harganya. Harganya 630.000, sudah termasuk double visor ya. Nyamannya oke, fitmentnya oke di kepala gua.
Tapi jangan berharap fitur yang aneh-aneh gitu. Jangan berharap fitur yang banyak gitu ya. Kayak slot intercom gue nggak bisa ngomongin lagi karena gue nggak tahu, di sini nggak ada, tapi katanya yang baru sudah ada. Tapi kayak fitur-fitur misalkan kalian mau kayak emergency quick release ya nggak ada. Lalu flat visor nggak ada. Lalu mau misalkan double D sistem pengunciannya gitu ya, DD ring gitu ya, ini masih yang biasa, klik biasa doang. Lalu mau innernya yang apa, antibakterial yang halus gitu ya, nggak ada juga. Helm ini helm yang sangat biasa aja menurut gua. Tapi ya itu bukan berarti jelek ya, kalian dapat yang sesuai harganya gitu. Oh ya, tambahan sebelum gua sudahi video ini, visornya, sudut pandang dari visor ini pas, ini nggak kegedean, ini nggak kekecilan. Jadi di bawah ini gua kebetulan lagi naik Triumph ya, di bawah tegak gini ini asik banget. Tapi kalau kalian mau nunduk-nunduk, kayak kalau misalkan kalian bawa motor sport gitu ya, mau nunduk gini pun ini gue masih bisa lihat ke depan, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi menurut gue segitu aja update review helm ZS 811 dari Zeus ini ya. Ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kalian, bermanfaat buat gua, bermanfaat terutama buat orang yang lagi nyari-nyari helm, mau beli helm dengan budget 600 ribuan dan udah lihat-lihat si ZS 811 ini. Helm ini nyaman, tapi jangan berharap fitur yang mewah gitu ya, sesuai harga lah. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua, yang udah nge-like, udah komen-komen di video-video gua, thank you banget. Yang belum subscribe boleh loh subscribe dong. Gratis loh. Oke, nanti kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa klik aja, nanti gue taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan seperti biasa, kalian klik aja. Lalu nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. See ya, bye bye.